Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wani Istiqomah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 yang akan memaparkan tentang macam-macam tashbih. Yang pertama itu ada tashbih tamsil. Tashbih tamsil yaitu apabila wajh asyimnya diambil dari lebih dari satu aspek yang merupakan gambaran keadaan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala di atas, yang diserupakannya musyabbah adalah orang-orang yang membawa kitab Taurat tetapi tidak memahami isinya. Musyabbah bihnya adalah keledai yang membawa buku-buku yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut. Adat at-tashbihnya adalah al-kaf. Adapun wajh asyimnya adalah kholiyah, keadaan lelah dalam memikul sesuatu yang bermanfaat tanpa mengambil. Contoh lainnya yaitu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, yang artinya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kalau ada suatu pohon namun tidak ada buahnya, maka akan terasa kurang afdol. Begitu pula dengan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Yang kedua itu ada tashbih ghairu tamsil. Tashbih ghairu tamsil adalah tasbih yang wajh asyimnya diambil dari satu aspek saja, bukan suatu gambaran. Seperti contoh perkataan Al-Bukhtari, ya artinya dia bagaikan laut dalam hal kemurahannya, maka tambah dekatlah kamu kepada niscaya kamu akan semakin jauh dari kefakiran. Al-Bukhtari menyerupakan seorang yang dipuji dengan laut. Wajh asyimnya berbentuk mufrad, yakni kemurahan. Dalam sumber lain ditemukan selain pembagian tashbih di atas, yaitu ada tashbih dimni dan tashbih maklud. Tashbih dimni menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman ialah tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk tashbih seperti biasa yang telah diketahui, tetapi musyabbah dan musyabbah bihnya tersirat dalam struktur kalimatnya. Contoh perkataan Ibnu Rumi yang artinya kadang-kadang pemuda beruban, tapi hal itu bukan sesuatu yang aneh karena bunga putih dapat dilihat pada dahan yang basah. Melalui syair di atas itu Ibnu Rumi menyerupakan jarangnya pemuda beruban dengan bunga putih pada dahan yang basah, tetapi beliau mengungkapkannya tidak menggunakan tashbih seperti biasa yang sudah diketahui. Dengan kata lain, tashbih ini bisa dipahami melalui kandungannya atau secara tersurat karena tidak menyebutkannya rukun tashbih secara jelas. Yang terakhir yaitu tashbih maklud. Tashbih maklud seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Humaydi Umar menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bihnya dengan anggapan bahwa wajh asyimnya lebih kuat dan lebih jelas. Contoh lainnya yaitu bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir akhlaknya pada kehalusannya. Sebelum dijadikan tashbih maklud, susunan kalimatnya berbunyi yang artinya akhlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi pada kehalusannya. Adapun kesimpulan dari materi di atas bahwa yang pertama itu tashbih tamsil merupakan apabila wajh asyimnya diambil dari lebih dari satu aspek yang merupakan gambaran keadaan. Yang kedua tashbih ghairu tamsil, tashbih yang wajh asyimnya diambil dari satu aspek saja, bukan suatu gambaran keadaan. Yang ketiga tashbih dimni adalah tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disusun dalam bentuk tashbih seperti biasa yang telah diketahui, tetapi musyabbah dan musyabbah bihnya tersirat dalam struktur kalimatnya. Dan yang terakhir yaitu ada tashbih maklud yang menjadikan musyabbah sebagai musyabbah bihnya dengan anggapan bahwa wajh asyimnya lebih kuat dan lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.